tema kita pada malam hari ini, kita roadmap ya, pengen 2 digit. Saya tanya dulu ya teman-teman, siapa di antara yang hadir ini pengen dapat income atau dapat profit bersih 2 digit? Ayo siapa? Siapa yang pengen? Masya Allah, saya. Itu baru 2 orang, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian untuk tentang roadmap ya, kita membuat jalur bagaimana bisa punya income 2 digit, itu paling tidak seperti ini jalur kita. Ini semua masih mindset ya kawan-kawan. Ya, berhubungan dengan mindset. Jadi yang paling penting menentukan roadmap untuk 2 digit itu apa? Nah, spiritual mindset action, mentor circle atau komunitas dan ilmu, atau kemudian bahagia, keberlimpahan, dan kekayaan. Kira-kira mana nih yang paling menentukan untuk roadmap dulu sebelum kemudian kita melangkah. Yang paling penting, yang paling menentukan dulu. Yang paling dominan mempengaruhi jalannya untuk mendapatkan income itu kira-kira yang mana ini? Yang spiritual ini, ya, spiritual mindset action, ya, kemudian mentor, circle, dan ilmu, atau bahagia, keberlimpahan, dan kekayaan. Kira-kira yang mana teman-teman? Baik kawan-kawan, jadi yang paling menentukan ya sebelum kemudian kita, ini sebenarnya semuanya menentukan kawan-kawan, semuanya menentukan. Tapi yang paling dominan terlebih dahulu adalah SMA-nya ini. Ya, spiritual, SMA nih, kita singkat spiritual atau strategi ya. Kalau dalam istilah kita, strategi mindset action atau spiritual mindset action ya bersama. Jadi yang paling penting ini dulu. Jadi kita yuk bareng-bareng nasihatnya sebelum kemudian kita melangkah tentang strateginya, kita mau belajar apa, mentornya mana, kemudian circle-nya yang mana, itu kita bersihin dulu diri kita. Jadi kita positif, kita bahagia, itu. Kemudian nanti dalam action-nya itu bisa plong gitu teman-teman, bisa tenang gitu. Jadi kita menjadi diri kita sendiri. Ya, tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu bergaya-gaya. Ini yang pertama, yang perlu untuk kemudian dibaiki. Ini saran saya ya, saran saya. Untuk siapa? Untuk saya pribadi. Jadi secara pikiran kita benar, action kita benar, kemudian spiritual atau strategi kita benar. Gitu. Baru setelah itu kita kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan siapa? Dengan mentor. Kalau syukur kalau ada mentor. Mentor ini paling tidak ada 3 teman-teman. Mentor spiritual, mentor spiritual, mentor kehidupan, kemudian mentor expert. Gitu. Kalau kayak saya mencontohkan tadi di depan itu ada Ustadz Nasrullah. Berarti beliau adalah guru saya, guru spiritual. Gitu. Kalau Pak Sembodo Malik itu berarti guru expert saya. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang pembuatan website. Kemudian kalau Ustadz Munawar itu berarti ya ada spiritualnya, ada kehidupannya. Tapi kalau expert kayaknya karena bukan sesuatu yang expert ini, saya maksudnya kalau orang itu lahir atau terdidik dengan expert itu, dia akan menjadi seorang expertise gitu teman-teman, seorang yang ahli. Karena beliau ini mengajari kita tentang spiritual dan kehidupan, kayaknya beliau cocok yang kedua itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi cari mentor apa tadi? Mentor spiritual, mentor berikutnya adalah mentor kehidupan, dan yang ketiga adalah mentor expert. Itu. Cari apa nih? Guru siapa nih yang paling cocok untuk kita? Gitu teman-teman. Saya pun juga nyari guru. Ya, karena bukan tekanan sih, usulan dari beberapa affiliate, Mas, sebaiknya kita ngadakan kelas untuk FB sama IG Ad. Oke, berarti saat ini tantangan saya adalah mencari mentor expert di bidang apa? Di bidang itu. Ya, karena itu yang belum saya kuasai. Terus terang teman-teman. Teman-teman, ada teman tadi sore juga ada yang tanya, Mas, cara ngiklanin bagaimana gitu ya. Saya lihat beliau ini masih free member, kemudian belum
premium gitu ya. Kalau free member kan baru 20% komisinya, kan sedikit. Nanti iklannya boncos, ya dia tidak dapat komisi, saya yang disalahkan kan gitu. Lebih baik teman-teman kita pakai cara yang efektif, efisien, tidak usah banyak gaya dulu, tapi menghasilkan gitu. Nah itu teman-teman. Jadi nanti saya ini lagi nyari ya, lagi belajar. Sebenarnya kelas yang saya ikuti tentang FB Ads itu ada, tapi saya itu masih belum klik gitu ya, entah kenapa. Kemudian yang berikutnya circle dan komunitas. Kita perlu teman-teman circle komunitas yang saling mendukung, saling support. Untuk apa? Untuk mendapatkan income yang besar. Ya, guru kita Pak Tung Desemaringin itu menasihatkan kepada kita, cari 5 temanmu, ya. Dari 5 temanmu itu hitung satu-satu berapa gajinya atau berapa income-nya, gitu. Misalnya A income-nya sekian, B income-nya sekian, C income-nya sekian, D income-nya sekian, penghasilannya sekian, E penghasilannya sekian. Kemudian hitung rata-rata dan itu adalah income kamu, kata beliau begitu. Nanti silahkan teman-teman hitung 5 temannya yang saat ini sering ngerumpi, sering ngumpul-ngumpul ya, circle-nya ya, hitung ya, penghasilannya berapa. Kemudian di rata-rata. Nah, itu kayak cocok sama kita. Kalau memang seperti itu dan belum 2 digit, saran saya cari circle yang income-nya lebih besar. Gitu, kawan-kawan. Contoh misalnya kalau di Kuadran Rezeki itu ada yang alhamdulillah sampai saat ini sudah ada beberapa teman yang income-nya itu rutin, gitu, mendapatkan income rutin. Nah, kalau yang seperti itu, kalau menurut saya jangan istilahnya, jangan dinyinyirin, jangan nyinyir kawan-kawan. Itu lagi yang dapat komisi. Itu lagi yang dapat. Jangan seperti itu teman-teman. Justru kita perlu belajar sama beliau. Kenapa bisa konsisten? Kenapa beliau bisa closing terus? Dan bahkan kalau saya rasakan itu unik beliau itu. Kalau misalnya pagi itu klaim komisi, biasanya kan WA saya, coach, saya tolong dong ditransfer gitu ya, komisi saya. Kemudian kalau memang ada requestan seperti itu, saya transfer teman-teman. Siangnya itu biasanya closing. Jadi setelah dikuras, siangnya closing gitu. Ternyata kayaknya beliau ini ada pola kayak gini gitu ya. Kenapa kemudian pengennya komisi harian itu ditransfer? Jadi di Kuadran Rezeki itu harian teman-teman komisinya. Ya kalau kemudian hari ini dapat, teman-teman besok langsung diklaim, boleh gitu. Kalau misalnya tidak diklaim, saya transfernya hari Senin bareng-bareng. Tapi kalau diklaim ya teman-teman boleh ya langsung kita transfer. Nah teman kita itu begitu. Ya kayaknya belum hadir di Zoom kali ini. Gitu. Nah yang seperti itu kawan-kawan belajar. Gimana ya caranya mas itu ya? Kok sampean bisa closing begitu? Sering closing. Sedangkan aku enggak gitu. Jangan malah minder. Kalau minder teman-teman malah jauh. Ya, insya Allah kalau misalnya beliau itu paham tentang konsep rezeki, pasti dibagi kawan-kawan. Ilmu itu pasti dibagi. Tapi intinya begitu. Kalau misalnya kita paham tentang rezeki, harusnya kita bagi. Ya sudah dibagi aja. Karena strategi itu bisa dikopi. Tapi rezeki tidak bisa dipaste. Jadi teman-teman yang sudah di Beber VIP juga, atau di premium juga, kalau misalkan ada yang seperti itu, tanya, pepet beliau, gimana caranya mas itu. Nah, gitu kawan-kawan. Kemudian ilmu ini penting. Ya, untuk menghasilkan duit itu saat ini juga perlu duit, perlu ilmu gitu ya. Makanya kan ada nasihatnya, ya. Barang siapa yang mencari dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang pengen cari akhirat juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang mencari keduanya, maka juga perlu ilmu. Jadi dua, ini penting banget teman-teman. Dan kalau guru saya, Mas Dewangga mengatakan bahwa ilmu ini adalah investasi. Gitu, investasi yang tidak kena pajak. Investasi yang tidak kena pajak. Kalau investasi yang lain, teman-teman investasi, walaupun itu adalah investasi tentang banner, pasang banner di depan rumah, itu kita itu kadang kena pajak. Kemudian selanjutnya bahagia. Jadi kita perlu bahagia setiap hari, banyak senyum gitu ya. Tapi jangan sendirian ya kalau senyum. Kalau kita di Sumija, saya
banyak ketawa seperti ini teman-teman. Tapi kalau saya sendirian ya enggak gitu ya, atau sama anak itu banyak ketawa. Kemudian kita bayangkan keberlimpahan. Makanya kan ada beberapa tip ya, apa namanya, afirmasi pagi hari gitu ya. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa kepada Allah bahwa kita itu berlimpah, yang diberikan oleh Allah itu sudah banyak begitu ya. Sudah tidak bisa untuk menghitungnya. Kita itu kalau kemudian ngitung nikmat ya, nikmat dari lahir sampai saat ini itu tidak cukup teman-teman. Sudah banyak. Nah, ini langkah-langkahnya kawan-kawan. Ini bagian dari mindset kita, bagian dari persiapan diri kita ya. Dan nanti kita perlu langkah-langkah tenis. Dan insya Allah dengan begitu kita insya Allah bisa dapat 2 digit. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, Mas, mungkin enggak ingin 2 digit, tapi enggak kerja. Ya. Dan tidak bisnis. Ya, bisa enggak teman-teman kira-kira? Teman-teman pengen 2 digit. Tapi tidak kerja dan tidak bisnis. Kira-kira bisa enggak? Ada enggak teman-teman? Bisa enggak? Enggak, bisa. Enggak. Enggak bisa, enggak bisa. Bisa enggak kawan-kawan? Enggak kerja, pengen 2 digit, enggak kerja, enggak bisnis. Bisa enggak kira-kira? Tanyanya itu. Saya nunggu dulu komentarnya. Enggak bisa, bisa. Mana yang enggak? Ini masih 50-50. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ini jebakan ini pertanyaannya. Bisa, gitu. Enggak bisa. Dia enggak bisa. Jadi kita tunggu lagi deh. 2 menit ya. Bisa. Ada yang enggak. Oke, teman-teman ya, jawabannya ya 2 itu. Kalau enggak ada yang enggak bisa ya berarti pemahamannya begitu. Ada yang bisa berarti pemahamannya lain. Ya, kalau menurut saya bisa. Gitu. Caranya bagaimana? Jangan tanya cara. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ini mentoring dunia dongeng. Jadi kita sangat berharap pada apanya? Kun fayakunnya Allah. Itu kawan-kawan. Jadi kalau mau ajaib, ya kita perlu ikhlas, pasrah, taat, tawakal, ridho, dan sabar. Itu. Ngomong gampang mas. Ngomong gampang mas. Gitu. Tapi qadarullahnya kawan-kawan, saya pernah ngerasa itu. Jadi tidak kerja. Ya. Saya pengen membuktikan ayat gitu. Ayat itu ada, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupkan. Gitu. Artinya ini bukan kaitannya sama sebab akibat ya, bukan. Tetapi ini ada ayat yang menjelaskan tentang itu. Makanya saya buktikan. Kalau saya nggak bekerja, kira-kira bisa nggak dapat duit? Itu. Dan saya, alhamdulillah sudah praktek, teman-teman. Ya, sudah praktek. Tapi ya ini kuncinya. Ya, kalau pengen ajaib, ikhlas, pasrah, ridho, taat, kemudian tawakal, sabar. Ya, nanti banyak ujian itu nanti datang. Jadi ilmunya ilmu spiritual banget. Ya, Mas itu nanti melanggar ini tidak sesuai dengan fikih, tidak sesuai dengan kaidah kausalitas, hukum sebab akibat dan seterusnya. Ya kita kan yakin pada ayatnya Allah, gitu kawan-kawan. Nah itu bisa teman-teman seperti itu. Jadi kita benar-benar mengharapkan kun fayakun. Ya. Kemudian yang kedua, ikhtiar, gitu. Ikhtiar itu kalau kita berbicara tentang kerja, berbicara tentang bisnis, tentang ikhtiar, maka kita perlu apa teman-teman? Detail, rigid, ya, terukur, terencana. Ya, kita perlu strategi, perlu cara, perlu proses, dan perlu berjuang. Ya. Jadi kawan-kawan mau pakai cara mana? Untuk dapat 2 digit itu pakai cara mana? Pakai spiritual atau pakai ikhtiar? Ya, jangan dibolak-balik ya kawan-kawan ya. Jangan dibolak-balik. Ini pentingnya itu. Jangan dibolak-balik. Ngomongnya ikhtiar, tapi banyakin berdoa aja, Ustaz. banyakin berdoa aja, coach gitu ya. Keliru kawan-kawan. Kalau ikhtiar jangan kayak gitu.
teman-teman harus cari ini penyebabnya apa, harus cari di mana solusinya, cari gitu, sampai detail. Jadi jangan hanya sekedar ya pokoknya saya berbagi lead gitu ya, atau berbagi link cukup gitu. Enggak, kawan-kawan, enggak. Kalau namanya ikhtiar atau bisnis, kita berbicara bisnis ya kawan-kawan. Kita berbicara bisnis itu harus detail. Kalau kita membahas tentang keuangan, ya keuangan. Keuangan itu pemasukan berapa, dapat komisi berapa, pengeluaran berapa. Begitu, itu tentang ikhtiar, tentang bisnis. Jadi jangan dibolak-balik. Ya, kawan-kawan, itu. Namun ikhtiarnya harus dikonekkan sama Allah. Makanya kemudian ikhtiarnya 20%. Ya, spiritualnya yang banyak. Gitu. Ya. Nah, ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan besok. Ya, hari Rabu. Ikhtiar kita yang kedua untuk 2 digit. Tapi di dalam hari Rabu itu kita membahas tentang ikhtiar langit dalam melunasi hutang. Begitu. Insya Allah kita bahas lebih detail di sana. Kemudian malam hari ini kita akan lanjutkan membahas di yang itu tadi kawan-kawan. Ikhtiar buminya. Nah, bagaimana caranya? Ini sudah disebut sama Mas Haris ini tadi. Ya, ini sudah ada ya disebut. Yang pertama, ikhtiar bumi kita. Teman-teman kan pengen 2 digit. 2 digit itu paling tidak 10 juta itu sudah 2 digit. Ya, atau 15 juta lah biar aman gitu angkanya. Atau misalkan ya 20 juta itu sudah 2 digit teman-teman. Maka kalau teman-teman pengen 2 digit, caranya bagaimana? Ikhtiar buminya bagaimana? Atau kemudian yang dilakukan selanjutnya apa? Ini. Ya, target itu dibagi kecil-kecil. Di target kecil-kecil. Misalnya kita pengen dapat 20 juta sebulan. Maka itu harus ditarget. Harus dihitung. Kalau sebulan berarti harus dibagi berapa hari? Ya, sekitar 25 hari. 5 harinya dianggap sebagai libur gitu ya, hari Minggu. Jadi dibagi menjadi 25 hari. Ya, dibagi 20 dibagi 5 berapa? Seminggunya. Gitu. Seminggunya berapa? Berarti 5 juta, ya kan? Benar nggak? 4 juta, 4 juta. Ya, 4 juta. 4 juta dibagi berapa hari? 6. Berarti ketemunya berapa? Yang bawa kalkulator. Berapa? 800-an. Nah, sehari itu paling enggak 800. Begitu. Kok kayaknya terlalu tinggi ya, Mas? Ya, kalau terlalu tinggi berarti diturunkan dulu. Jadi pada dasarnya kawan-kawan, otak kita mampu nggak memikirkan itu. Kemudian coba di cross checkkan itu 800 itu kira-kira strategi yang mau kita pakai yang mana? Gitu ya. Kira-kira begitu. Strategi yang mau kita pakai mana? Kita mau mendatangkan orang atau mendatangkan pembeli, jumlahnya berapa? Produk yang kita jual berapa? Misalnya tadi Kak siapa yang jualan dropship, jualan baju. Nah, itu dihitung teman-teman. Berarti kalau hari ini kita harus dapat 800.000, berarti harus mendatangkan berapa pembeli. Begitu. Jadi dibagi kecil-kecil. Kemudian diukur. Gitu kawan-kawan. Jadi kalau saya seperti itu, misalkan nanti 800 ini perlu pembeli berapa? Ya, dapat pembeli berapa? Kira-kira berapa? 8, enggak baca begitu. 8-nya dari mana? Dari Facebook, dari WA, dari mana lagi? IG, itu harus ada diakumulasi. Gitu. Atau 88-nya itu dari WA, ya sudah dari WA fokus. Begitu. Ya. Oh kayaknya terlalu tinggi Mas kalau 800. Saya turunkan boleh. Ya, boleh selama otak kita masih sanggup, teman-teman. Ya, seperti itu. Jangan dipaksa dulu. Nanti otak kita yang tadi di sana pembahasan kita sebelumnya apa stres atau melupakan, itu bahaya. Ya, oke Mas. Karena saya saat ini belum terbiasa untuk jualan, ya sudah diatur aja kawan-kawan. Mungkin 10.000 sehari. Tapi harus komitmen 10.000. Begitu. Dari 10.000 itu kalau misalkan ada 5 hari
atau 6 hari berapa? 10.000 kali 6, 60.000. Lumayan gitu. Jadi otot-otot kita itu nanti, otot income kita itu akan terus bertambah. Jadi tanyaan tadi bisa jadi benar, bisa jadi salah yang ini tadi ya. Untuk 2 digit, kalau nggak bekerja bisa nggak? Tanyanya. Ya. Kalau kemudian kita menggunakan ikhtiar bumi, wajib kerja, wajib bisnis. Ya, nggak bisa ditolerir. Gitu. Karena pikiran kita akan mengukur ikhtiar kita. Gitu ya kawan-kawan. Tapi kalau kita menggunakan ikhtiar langit, ya udah lepas saja. Tapi itu nanti harus ada pendampingan. Kalau kayak saya sendirian kemarin, cukup lumayan kawan-kawan. Butuh perjuangan bener-bener gitu. Ya. Insya Allah itu nanti kita bahas. Kemudian yang berikutnya, ini ya otak kita supaya tergambar, menerima, dan tidak menolak. Yang penting dia mau melakukan. Jadi yang paling penting di dalam otak kita, ketika kemudian kita punya target yang kayaknya terlalu tinggi, di breakdown jadi kecil, itu supaya otak kita mampu untuk melaksanakan. Masih mau gitu loh. Kemudian yang berikutnya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah membangun tim. Ya, udah deh, bangun tim aja. Dengan bangun tim, ya breakdown kita ini mungkin tidak terlalu kecil yang kita bagi. Karena kita akan berbagi dengan tim kita. Gitu. Mau punya tim berapa? Gitu. Karena dengan tim ini kita bisa melipat gandakan penghasilan kita. Coba teman-teman bayangkan, kalau timnya itu ada 100 bagaimana? Ya, setiap harinya kita kerja berapa jam? Ya, misalnya kita punya waktu kerja sehari itu 2 jam. Karena kita pebisnis online ya. Anggap aja begitu. Teman-teman masih fokus di kerjaan yang lama di kantornya. Kemudian punya tim. Berapa nih timnya? Kalau 100, berarti 100 kali 2 jam. Anggap aja begitu ya kan? 2 jam. Berarti berapa jam tuh? Nah gitu teman-teman. 200 jam sehari. Ini adalah kekuatan membangun tim. Makanya kemudian selain di breakdown ya untuk targetnya, untuk uangnya, dan target penjualan pribadinya, itu kita perlu untuk membangun tim. Dan keduanya ini di dalam kuadran rezeki bisa teman-teman diakomodir. Itu coba bayangkan kalau timnya itu ada 1000. Canggih kawan-kawan. Nah gitu. Mulai tergambar kawan-kawan. Masya Allah ini ada yang merumuskan ini. Rumusnya pakai bahasa Inggris ini Mas Andang ini. Be, do, and have gitu ya. Masya Allah, saya belum, ini kayaknya dari siapa nih Pak Jamil ya. Gitu. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau coba untuk open mic? Baik, kalau belum ada kita lanjut. Satu lagi, ikhtiar bumi kita dalam meraih 2 digit. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang menambahkan? Ada? Kira-kira satu lagi. Ada enggak kawan-kawan? Belum ada. Satu lagi. Kira-kira ikhtiar buminya bagaimana? Ini nangkep nggak? Teman-teman mulai paham nggak? Atau ada yang mau disampaikan nggak? Jadi di breakdown jadi kecil-kecil dari 2 jutanya, 10 jutanya. Kemudian kita perlu untuk membangun tim. Baik ada konsisten. Ada yang lain kira-kira? Memperbanyak closing. Betul, memperbanyak closing. Pilihan jawaban teman-teman insya Allah sudah tepat ya. Cuma ini saya mengusulkan satu lagi ya. Pilihan untuk sistem bisnis yang tepat. Itu. Jadi memilih sistem bisnis yang tepat. Kalau enggak bisnisnya enggak tepat, teman-teman mau berjuang kayak tadi itu juga tantangan. Itu. Kemudian untuk membreakdown tadi juga tantangan kawan-kawan. Ya, kalau usul saya itu sistem yang tepat yang pertama adalah mudah dan cepat. Mudah dan cepat. Jadi kalau misalnya ada yang mudah dan cepat, kenapa pilih yang lambat dan coba-coba gitu ya? Gitu. Kemudian di sini fokus pada selling kalau bisa ya, fokus pada penjualan, bukan pada branding, bukan pada marketing. Gitu. Saya itu kadang kasihan kepada teman-teman yang di luar sana. Saya tidak menyebut merek, ini bahaya soalnya.
Soalnya saya mengkritik. Kritik. Jadi timnya itu bukan disuruh meningkatkan selling, tapi untuk meningkatkan branding perusahaannya. Nah gitu. Jadi ya akhirnya apa ya? Akhirnya banyak yang tidak closing gitu. Belum lagi kalau produknya ini bukan produk well known. Kawan-kawan tahu ya produk well known. Produk well known itu adalah produk yang orang lain langsung tahu bahwa produk itu fungsinya itu. Contoh misalnya sapu, kemudian baju, jilbab, ya jilbabnya yang Kak siapa tadi ya? Mohon maaf tadi tidak ingat mencatat, mau dijadikan contoh. Jilbab itu termasuk produk well known teman-teman. Orang tahu, oh jilbab itu fungsinya apa? Ya kerudung fungsinya apa? Itu tahu orang. Itu well known teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya bisnis itu langsung dipajang di story WA, is okay. Ya saya tidak mempersoalankan. Ya maksud saya teman-teman atau orang yang melihat story itu akan tahu, oh jualan jilbab toh, gitu kawan-kawan. Oh jualan misalnya apa nih makanan yang apa namanya menarik gitu ya, apa itu namanya ya jualan martabak atau jualan apa gitu ya, kemudian difoto menarik. Nah itu bisa juga diposting di story. Kenapa? Karena orang langsung tahu begitu. Tetapi kawan-kawan kalau jualannya itu yang lain, ya sebaiknya produknya jangan diposting gitu. Orang tidak beli nanti gitu. Bukan beli, masih bertanya ini apa ya maksudnya gitu loh. Paham ya maksudnya kawan-kawan. Jadi nanti dipilih ini produk well known atau tidak well known, itu orang langsung tahu ya. Kalau tidak tahu, kawan-kawan perlu edukasi dulu, jangan di selling. Kalau seperti itu yang dilakukan, kawan-kawan secara tidak sadar itu membranding produknya, membranding vendornya, gitu ya. Paham ya kawan-kawan ya? Ini agak sensitif soalnya. Ini yang saya lihat, ya, tidak langsung pada jualannya. Kawan-kawan tidak langsung naik omsetnya begitu loh. Karena teman-teman yang membranding. Akhirnya orang lain misalnya ada A, B, C produk yang sama yang diposting, tapi itu mencangkup tentang branding dan marketing, ya itu menguntungkan perusahaannya, itu teman-teman. Tapi orang yang melihat itu, misalnya mereka berteman pada 5 orang ini, mereka akan melihat lagi, ini di sini melihat juga, ini melihat juga, di sini melihat juga, ini melihat juga, ya itu teman-teman. Jadi ya semua kembali ya bagian dari selling ya, bagian pada strategi. Kalau teman-teman seperti itu dan mampu dan sanggup mengulangi hal yang sama, ya nggak apa-apa, ya silahkan dilanjut gitu. Tapi ya hati-hati dengan otak kita. Terkadang otak kita itu akan merasa lelah, merasa capek, melakukan sesuatu yang sama tidak ada hasil. Begitu teman-teman. Kayaknya udah posting, tapi kok nggak cering-cering gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga kalau bisa memihak kepada member. Ya, perjuangan sesungguhnya adalah membangun trust teman-teman di dalam bisnis online itu. Dan membangun tim. Jadi dua itu yang harus kita harus bangun gitu. Jadi hal ini pun juga yang akan dijaga oleh sama Kuadran Rezeki. Bagaimanapun caranya, kawan-kawan perlu untuk dijaga. Termasuk kemudian berbagi link, jangan sampai terjadi rebutan member kayak gitu. Makanya kemudian kita ada log recurring kan, komisi. Jadi komisi itu nanti ada peluang teman-teman itu komisinya berulang gitu. Ya, bisa difahami ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, mudah-mudahan dengan begitu ada gambaran. Jadi kalau bisa sebenarnya untuk ikhtiar 2 digit ini, 2 ini sebenarnya cukup ya. Tetapi saya tambahkan karena ini bagian dari Kuadran Rezeki, ini sistem bisnisnya harus ada, harus disampaikan. Supaya apa? Supaya kemudian ini adalah bagian untuk ikhtiar buminya.
Begitu. Kalau menurut saya cukup mewakili sih ini, 3 ini. Itu kawan-kawan. Oke? Oke Dani, lanjut enggak? Atau cukup? Cukup? Seperti ini? Ada gambaran materi kita untuk ikhtiar bumi untuk mendapatkan 2 digit, insya Allah sudah cukup, kawan-kawan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan, monggo. Ya, teman-teman mau diskusi apa? Kalau enggak ada, saya karena ini kita berhubungan dengan sistem, ya saya izin mengkritik, ya bukan mengkritik, ya nanti kita akan ada solusinya. Ya, di luaran sana itu ada konsep affiliate. Jadi karena kita itu sistemnya affiliate, teman-teman, itu ada konsep affiliate 1 level. Itu sistem affiliate 1 level. Mungkin teman-teman ada atau ada yang tergabung juga, saya nggak tahu ya. 1 level. Jadi 1 level ini apa? Biasanya untuk join free, ya untuk join free itu biasanya mereka mendapatkan komisi 30%. Jadi skema beli produknya itu adalah 70-30. Untuk member free-nya itu adalah 30% dapat komisi. Kemudian premium membernya itu 70%. Ini yang terjadi di luaran, ya, teman-teman. Ini bukan terjadi di kuadran rezeki. Justru kuadran rezeki ini adalah counter daripada sistem ini. Ya. Nah, di dalam sistem ini kalau kemudian kita coba untuk lihat skemanya, ini bukan skema sesungguhnya, ini hanya contoh untuk menghitung komisi, teman-teman. Misalnya ada seorang affiliate yang bernama Ahmad, ya, kemudian dia punya member atau kemudian punya tim affiliate yang bernama Siti, ya. Ternyata Siti ini punya tim namanya Mahmud, gitu teman-teman. Nah, Mahmud ini punya tim juga yang namanya Claudia, begitu. Nah, si Ahmad ini akan mendapatkan komisi 70% jika Siti, Andre, Mira itu membeli produk yang sama dengan si Ahmad. Kalau si Ahmad ini tidak beli produk, maka komisi si Siti, Andre, dan Mira itu dapat komisinya berapa? 30%. Paham ya sampai di sini teman-teman? Karena 1 level, maka kalau misalnya nanti dari timnya Siti Mahmud melakukan pembelian, Ahmad tidak dapat. Kalau si Heri melakukan pembelian, Ahmad juga tidak dapat. Si Mira juga demikian. Si Denny tidak dapat komisinya. Jadi cuma berlaku untuk 1 level. Begitu teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah kalau seperti ini kawan-kawan, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah vendornya. Kenapa begitu? Karena vendor tanda kutip akan memaksa si affiliate untuk dipaksa. Tanda kutip dipaksa, dijuali lagi. Bisa begitu? Iya, karena si Ahmad pengen dapat komisi besar 70%. Maka dia akan merekomendasikan si Siti. Ya, si Siti. Siti harus sama nih, ayo beli gitu. Ya, beli produkku, aku beli produk WA Marketing, kamu juga harus beli dong gitu ya. Baru si Ahmad dapat komisi yang sama dengan Siti. Ya, bisa difahami ya teman-teman? Karena kalau misalnya si Siti ini masih produknya berbeda, ya, Ahmad kan dapatnya 30%. 70%-nya kemana? Ke vendor, kawan-kawan. Itu. Karena saya pernah aktif di dalam dunia affiliate, saya melihat oh ini ada sesuatu yang menurut saya nggak boleh kayak gini, gitu. Nggak boleh kayak gini. Ini cukup apa ya istilahnya, cukup berjuang bener-bener kita itu. Gitu. Kita harus mendatangkan orang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau mau komisi besar, kita harus mendatangkan ya paling 1.000 lah ke kanan gitu ya. Melebar banyak banget. Melebar 1.000. Baru nanti komisi kita akan gede. Kalau tidak seperti itu kawan-kawan, kalau kita tidak mereferensikan, kalau kita berhenti mereferensikan, ya kita tidak akan dapat komisi. Dan kita harus beli produk itu. Kalau produknya ada 50,
Apa yang kemudian terjadi, teman-teman? Teman-teman beli produk lagi, beli produk lagi, beli produk lagi. Siapa yang diuntungkan? Affiliate. Affiliate, vendornya. Gitu. Jadi kalau menurut saya sistem affiliate satu level itu tidak mendukung teman-teman yang baru join di dunia affiliate. Ya, sepakat atau tidak sepakat, inilah kenyataannya. Begitu. Nah, kalau kemudian ini misalkan contoh misalnya si Mahmud ini jualan nih. Dia ini free member. Jualan ke Claudia. Ya. Ini premium member. Ya, karena dia apa istilahnya beli produk gitu ya. Beli produk. Ya, Mahmud ini dapatnya 30%. Vendornya dapat 70%. Kemudian Siti nggak dapat, Ahmad nggak dapat. Begitu teman-teman. Jadi ada beberapa hal. Walaupun sebenarnya sistem begini ada yang passive income secara funnel. Ngomongnya begitu. Dan itu saya rasakan kawan-kawan. Saya rasakan. Jadi mereka ngadakan Zoom, mereka ngadakan kulwa, kemudian nanti di closing, setelah di closing, ya kita dapat komisi gitu ya. Secara sistem begitu. Tetapi ya kalau tidak dapat komisi sampai 50.000, intinya tidak cair-cair. Saya cek soalnya saya cek di komisinya itu kok tidak ditransfer hampir setahun lebih gitu. Karena tidak meliputi ini. Itu kawan-kawan di luar sana. Ini yang terjadi. Ya, kalau misalnya teman-teman masih mau, oke, mungkin ilmunya bagus, materinya bagus, produknya bagus. Tapi saya melihat juga ada beberapa produk yang sifatnya itu hanya produk beli, resell, teman-teman. Resell like apa namanya? Yang beli produk itu. Ya, tidak tahu dimanfaatkan atau kemudian fungsinya nanti seperti apa, hasilnya bagaimana. Kalau saya ditawari itu kemarin ada tim kita, tim affiliate kita itu ada yang nawari, Mas beli aja produk saya gitu ya. Ini di atasnya resell Mas, ini owner, ya lisensinya ini owner. Saya punya berapa kemarin katanya beliau itu 70 atau berapa, begitu. 70 produk ya. Saya mikirnya malah ya itu tidak bisa dipakai kawan-kawan. Nanti tidak up to date. Nah, tadi. Oke, ada pertanyaan. Iya, yang pertama adalah apa bedanya skema 3 level dengan 7 sampai 10 level? Mana yang terbaik? Saya tidak tahu secara detail ya. Kak Abizid nih ya maksudnya seperti apa ya, karena nanti pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ada kekurangan dan kelebihan. Kemudian ada Kak Haris, untuk satu level harus kerja keras. Iya, di kita harus kerja keras. Begitu. Dan ini cukup, menurut saya cukup kapitalistik. Nggak kerasa. Kalau yang nggak melihat secara detail itu nggak kerasa. Seolah-olah ini syar'i gitu ya. Seolah-olah boleh. Memang boleh teman-teman. Setara akad atau setara transaksi ini boleh. Tetapi kurang memihak bagi kita untuk tim affiliate pemula gitu. Itu kalau menurut saya. Jadi kita perlu benar-benar kerja keras. Jadi kita kerja keras untuk apa? Untuk mendatangkan omset kepada si vendor. Gitu. Nah di dalam kuadran rezeki tidak seperti itu konsepnya kawan-kawan. Kita tidak pengen kawan-kawan itu seperti itu. Karena kita sama-sama saya sama-sama dari affiliate juga. Saya dulu merasakan bagaimana perjuangan seorang affiliate itu mengumpulkan tim atau mereferensikan link gitu ya. Kedua, saya ini basicnya dari mentoring. Orang kalau kemudian dicurhati sampai nangis-nangis itu kadang, aduh, gimana ya cara yang paling mudah gitu loh, gitu. Cuma berbagi link gitu. Yang paling mudah itu gimana caranya? Nah itu pengennya itu begitu, tidak terlalu ribet gitu ya, karena dia sudah nangis loh. Ya, belum kalau kemudian anaknya, kemudian kalau misalnya punya utang kayak gitu, aduh, kemudian dipaksa, ayo cari 10, saya cari 1000 member gitu ya, cari 1000 mitra baru gitu. Waduh, itu tantangan tersendiri teman-teman. Ya, kita aja kadang yang menurut saya lumayan mudah gitu ya.
sudah ada funnelnya, sudah ada materi yang dikirim, itu juga masih teman-teman juga nggak terlalu, geraknya itu nggak terlalu ngeh gitu loh. Nah, itu tantangannya teman-teman. Ya saya memahami begitu teman-teman. Ini untuk affiliate satu level di luar sana, bukan di kuadran rezeki lah. Kuadran rezeki konsepnya adalah kebalik daripada itu. Kita tidak pengen seperti ini. Oke? Makanya kemudian di kuadran rezeki, ya itu affiliate-nya itu berjenjang. Ini contoh juga. Mengikuti yang tadi, tetapi di sini silangnya nggak ada. Jadi di dalam kuadran rezeki, ketika kita itu sudah mereferensikan 3 orang, dan tim kita itu 3 orang ini misalnya aktif juga, ya mencari atau membagikan link, maka teman-teman akan terbentuk tim ya berikutnya. Begitu. Jadi kalau misalnya si Claudia ini dapat atau beli produk di dalam kuadran rezeki, Mahmud dapat, Siti dapat, Ahmad dapat. Begitu teman-teman. Kalau Helena ini beli produk, Heri dapat, Andre dapat, Ahmad dapat. Gitu. Kok kayak MLM mas? Enggak, kita bukan MLM. Jadi sekali kita itu menghasilkan omset, maka teman-teman akan mendapatkan komisi. Kalau di dalam MLM, kalau tidak ada keseimbangan kanan kiri, maka teman-teman harus nunggu. Misalnya kaki kanannya itu berkembang misalnya 1000, kaki kirinya cuma 10, ya 10 yang dicairkan. Makanya di dalam dunia MLM, yang sukses itu lebih sedikit. Begitu kawan-kawan, lebih sedikit daripada yang berhasil. Dan kemarin ada kesaksian. Mohon maaf teman-teman, kalau tadi tidak ada yang isi MLM. Kemarin ada kesaksian, dan itu hanya kamuflase. Jadi komisinya itu hanya di kamuflase. Banyak banget di dalam dunia MLM yang tidak berhasil, yang belum berhasil. Itu karena modalnya besar, menjual produknya tidak mudah, ya banyak skill yang harus dikuasai. Teman-teman perlu personal branding, ya kemudian tidak ada sistem yang mendukung. Mungkin ada support system, tetapi andaikan kemudian kita itu ada kayak di jualan tanpa jualan, itu mungkin akan lebih sederhana. Begitu. Oke, gitu ya teman-teman. Gambarannya kalau mau didiskusikan monggo ya, kita siap diskusi. Tapi insya Allah kita bukan dari MLM ya. Ini counter terhadap affiliate satu level. Karena saya melihat begitu. Ya, kasihan soalnya. Saya dulu di sana gitu ya. Saya dulu di sana dan saya masih ada beberapa affiliate yang dapat komisi, itu masih ada. Gitu. Dan saya berterima kasih atas ilmunya, tetapi kalau untuk teman-teman saya ya atau kemudian apa yang sudah pernah ikut mentoring saya, ya itu mohon maaf, ini kalau kayak gitu itu kasihan. Saya itu nggak tegaan teman-teman. Nggak tegaan orangnya. Jadi kalau misalnya kayak gitu itu aduh, saya sendiri aja tidak mudah gitu loh mendatangkan banyak orang, apalagi kalau teman-teman ya teman-teman juga begitu melakukan hal yang sama. Kayak itu paling kalau di kita misalnya cukup itu misalnya 1000 itu nggak kebayang saya. 1000 level atau 1000 level. 1000-nya kemudian melebar dengan beberapa level, kita ada 7 kedalaman level, itu nggak kebayang kalau terjadi beneran. Penghasilannya gede banget teman-teman dibandingkan di sana gitu. Tapi ya monggo, semua kembali, hidup adalah pilihan. Teman-teman mau berjuang sendiri ya silakan ya, tapi yang jelas ya kuadran rezeki tetap harus berjalan. Kuadran rezeki juga akan berjalan. Dan belum tentu teman-teman akan memenuhi ya harga produk kita dengan harga yang sekian. Gitu ya. Kira-kira begitu inti untuk diskusi tentang sistem. Ya. Jadi ya kita berbagi. Maka di sini teman-teman secara sistem itu bisa passive income. Kemudian secara funnel seperti yang kita ceritakan di awal-awal tadi, mulai ada daftar email, kemudian nanti berbagi link, kemudian macam-macam tadi, itu closingnya ya dibantuin sama sistem begitu. Closingnya dibantu sama sistem.
Jadi kita bikin beberapa strategi, misalnya ikut Zoom kemudian closing, ya alhamdulillah. Kita adakan keluar kemudian closing, alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau enggak closing, minimal silaturahmi kita terjaga. Seperti itu aja. Dan kita insya Allah nanti buka kelas baru lagi. Minimal 1 bulan 1. Ya, sementara ini masih berfokus di kita, di kami gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan akan ada beberapa tim mentor yang lain yang, dan saya juga mengundang teman-teman kalau misalkan melihat ada satu peluang yang bisa disamakan, visi kita sama untuk membangun bangsa ini, ya, agar kemudian kawan-kawan kita, saudara-saudara kita tidak terjebak di MLM, Ponzi dan yang lainnya ini gitu. Dan kita siap diskusi secara hukum syariah. Tapi kalau menurut saya hukum syariah seperti ini masih diperbolehkan karena di sini akadnya bukan antar affiliate, tetapi masing-masing affiliate itu kepada saya, kepada pemilik produk atau pemilik website itu. Jadi akadnya cuma satu. Kalau akadnya cuma satu, itu tidak mungkin terjadi samsaroh ala samsaroh. Di dalam Islam tidak boleh kalau samsaroh ala samsaroh. Yang boleh itu samsaroh saja, begitu. Ya, seperti itu. Oke. Contoh misalnya dokan rezeki, tapi ada yang lain hanya 3 level, ada yang 10 level, 30, 10, 10, intinya komisi 50 dibagi ke semua level. Bukannya sama ya antara 3 level sama 7 level. Enggak, nanti pengaruhnya ke komisi, Mas. Pengaruhnya ke komisi. Gitu. Kalau 7 level, komisinya bisa miliaran gitu. Kalau 3 level, komisinya paling ratusan. Ya, tapi sudah cukup bagus daripada yang 1 level. Ya, kalau 1 level cukup lumayan gitu. Di kuadran rezeki kita ada 7 level, teman-teman. Dan kita ada kontes ya, masih berlaku kontes ini untuk dapat 50 juta. Bagi yang menang ya. Kalau nggak menang ya kita nggak dapat, kita nggak kasih hadiahnya. Gitu. Semakin banyak semakin bagus. Iya, nanti tergantung juga gitu ya. Karena selama ini saya ketika kemudian mengamati, semakin panjang itu juga semakin memberikan pengaruh yang tidak bagus gitu ya. Kayaknya nonsen itu mendatangkan segitu gitu. Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Maka yang paling bagus 7 atau level 8. Ya kayak kuadran rezeki. Canda. Itu ya teman-teman, dan kita ada kontes ya, top kontes sama daily kontes. Yang top kontes itu hadiah juara satunya sampai 13 juta. Ini kalau nyampe target ya teman-teman. Kita masih ada kesempatan sampai tanggal 31 Desember. Jadi bagi teman-teman yang pengen, secara konsep tadi kita sudah jelaskan, sistem kita memang seperti itu, affiliate berjenjang ya, tetapi insya Allah masih dibenarkan sama syariah. Kemudian kita ada kontes ini di luar daripada komisi. Jadi komisinya teman-teman tidak diotak-atik ya, komisinya teman-teman tidak diotak-atik, tetap utuh, malah ditambahi hadiah gitu. Kalau misalnya ada closing di program lunas utang. Kemudian ada top kontes ini adalah penjualan terbanyak ya. Terbanyak kawan-kawan, dan itu ada targetnya. Kemudian untuk daily contest itu harian. Jadi kalau harian hari ini dapat, besok ditransfer komisi 80.000-nya. Begitu. Kalau belum bisa jualan, ya nggak dapat komisi dong. Ya kan nggak jualan. Makanya kita jualan bareng-bareng. Ya, untuk meminimalisir tidak jualan itu kita cukup berbagi link. Kami undang ke Zoom, closingnya buat siapa? Buat teman-teman, begitu loh kawan-kawan. Jangan mikir yang jauh-jauh gitu. Kalau teman-teman nanti sudah bisa meng-closing sendiri, ya sudah, monggo di-closing sendiri gitu. Tapi kalau belum, undang aja. Undang ke Zoom, bukan undang ke Zoom. Undang aja, bagikan link kita, kemudian nanti masuk ke grup. Ketika masuk grup kita ada Zoom, closing di Zoom, maka teman-teman dapat komisi. Sesederhana itu.
Jangan dibayangkan yang rumit-rumit. Level kita panjang kawan-kawan. Jadi kalau ini berarti harus kita bongkar nih marketing digital kita. Kalau kemudian kita berbicara tentang digital marketing itu sebenarnya banyak kawan-kawan. Nah kayak gini, aktivitas digital marketing. Ini kalau kemudian mau belak-belakan ya. Kalau teman-teman, oke, saya siap untuk belajar digital marketing misalkan kayak gitu. Ternyata banyak aktivitasnya. Gitu, yang ngurus packing lah, ngurus inilah gitu ya. Ini kalau kemudian dropship, ini kalau reseller ya. Terutama reseller ya, kalau dropship enggak ya. Dropship apa reseller itu begitu. Kemudian admin, kemudian ada CCS yang balas chat ya. Kemudian yang berikutnya kita perlu riset produk. Kalau teman-teman sendirian ya ini ya, konsepnya sendirian, tidak dengan kita, dengan Kuadran Rezeki. Kalau Kuadran Rezeki ini mungkin CS yang kita kelola kan. Kemudian riset produk kita sudah pikirkan ya. Kita sementara ini spiritual. Spiritual itu sampai kapanpun pasti dibutuhkan teman-teman. Lunas hutang misalkan, sampai kapanpun itu akan diperlukan oleh siapapun. Kenapa? Karena kondisi bangsa kita itu mengakomodir adanya utang piutang yang berbau riba. Karena sistem ekonomi kita itu berbasis bank sama saham begitu teman-teman. Jadi riset ini kita sudah lakukan. Walaupun kita itu mungkin tidak populer, tetapi ya alternatif dari Kuadran Rezeki ini bisa jadi solusi gitu. Nah, kemudian ada finansial tentang keuangan, ada teknologi. Sementara kita tidak berfokus di teknologi, karena kita juga melihat mungkin teman-teman yang sudah aktif di Meta atau kemudian di WhatsApp, itu Meta masuk juga AI-nya. Gitu. Dan ini sesuai dengan, mohon maaf ya, bukan yang nyombong, ya sesuai dengan prediksi kita. Kemarin kan awal-awal ada tawaran, Mas, kita ngembangin yuk kayak dicakapin, bikin jawaban tentang di WA gitu. Analisa kita nggak kalau kita itu ngejar AI kawan-kawan, kita nggak nyampe gitu ya. Mereka lebih canggih daripada kita. Kita belum mampu untuk secara sumber daya gitu. Nah akhirnya bener kan di WA sekarang itu AI itu muncul, Meta AI ya di beberapa WA ya. Di tempat saya ada, saya punya beberapa WA itu sudah muncul semua gitu. Ini tentang riset produk. Teman-teman perlu riset produk, belum bikin copywriting, bikin bikin produk, kemudian bikin landing page. Kemudian teman-teman perlu langganan domain, langganan hosting, autoresponder dan macam-macam. Nah, kalau kita berbicara tentang Kuadran Rezeki ini semua dihandle oleh kami, kawan-kawan. Jadi teman-teman tinggal pakai gitu loh, berbagi link ya. Kemudian dari situ teman-teman cukup ya sudah gitu. Sudah dapat calon tim ya sudah gitu ya, bersyukur, banyak-banyak doa ya. Kemudian nanti kalau Zoom begitu misalnya teman-teman ingat atau tahu, diingatkan, ayo Mas kita hadir Zoom gitu ya, belajar bareng-bareng. Dan apa yang kita bahas tadi beda banget ya. Mungkin kalau teman-teman ikut di Zoom yang sebelumnya itu enggak kita bahas tentang 2 digit itu teman-teman. 2 digit yang di depan tadi itu materinya berbeda dengan yang lain. Kalau yang ini materi-materi yang sifatnya default gitu. Makanya kita lompat tadi. Jadi kayak gitu kawan-kawan. Makanya kemudian kita katakan bahwa di Kuadran Rezeki ini dibantu sama closingnya gitu. Apakah kemudian di lock selamanya? Insya Allah kita lock selamanya Mas. Kalau misalnya kita itu berbatas waktu, tantangannya luar biasa itu. Lock selamanya itu kalau kemudian dia sudah daftar member ya. Bahkan kalau misalnya dia itu pakai member, kemudian daftar member, kemudian pakai email baru, kita akan detect itu. Kasihan soalnya. Ya, kita sudah tahu cara berjuangnya affiliate itu kayak apa berjuang. Kemudian member itu tiba-tiba pindah ke sana gitu. Bisa sakit hati itu. Ya, saya dulu ikut mentor saya ketika kemudian pengembangan affiliate awal ya, dengan mentor saya yang ada di Sidoarjo itu macam-macam itu. Jadi untuk akses link di sini, kemudian akses produk di sini, akses bonus di sini, akses materi di sini, bingung gitu. Ya. Kemudian beliau trackingnya itu pakai grup WA. Aduh gitu ya. Kita mendatangkan sekitar 1.500 orang baru, tapi komisinya nggak dapat gitu ya. Tiba-tiba ada affiliate yang sana dapat. Kita komplain kenapa bisa begitu gitu ya.
oh itu kayaknya juga terdaftar di grup itu gitu ya. Ya susah kalau kayak gitu teman-teman. Ya, makanya kemudian di Kuadran Rezeki nggak akan kayak gitu. Selama kemudian dia terdaftar dengan menggunakan email itu, ya kemudian timnya siapa, nama sama, nomor HP sama, kita akan detect gitu. Siapa nih gitu ya. Bahkan kita alhamdulillah kalau kemudian per harinya leadnya berapa, orang yang mendatangkan lead itu berapa, itu bisa ya. Bisa kelacak kawan-kawan. Jadi ini untuk apa kawan-kawan, kita jelaskan seperti ini untuk teman-teman semuanya untuk menjaga keberlangsungan affiliate kita. Mana komisinya gede, besar gitu ya. Ini saya tidak jelaskan ya, ini juga saya lewat. Ini juga sudah ya. Jadi kalau kemudian ditanya untuk proses ya, proses produk atau proses customer journey, teman-teman itu kan memasuki customer journey-nya Kuadran Rezeki. Jadi ada daftar, dapat email, kemudian nanti dapat kiriman materi otomatis, ya kan? Kemudian ada penawaran, ada yang soft selling, hard selling, ada kompor-kompor ada juga gitu ya. Ya, kemudian diajak kan gitu. Kemudian ada follow up itu melalui web, apa namanya, dari web. Web kita itu akan ngejar kalau misalnya teman-teman tidak transfer gitu. Kemudian kita ada mentoring. Jadi paling tidak teman-teman cukup fokus pada satu aktivitas saja, yakni berbagi link atau berbagi apa namanya, mendatangkan orang baru gitu. Sudah itu aja. Selebihnya kita coba untuk bantu ya. Apakah otomatis bisa ya? Kita banyak faktor teman-teman untuk closing itu ya. Mudah-mudahan dengan cara kita atau kemudian apa namanya, strategi kita itu bisa closing. Dan kita saat ini alhamdulillah ya, closing itu kadang tidak di Zoom, kadang di chat, kadang ada orang tiba-tiba check out gitu. Kadang malah tidak di follow up gitu ya. Itu tiba-tiba transfer masuk grup. Apalagi di website Kuadran Rezeki itu autonya itu auto transfer, auto confirm gitu ya. Jadi ketika kemudian ada orang yang transfer ya, itu tidak apa namanya, istilahnya tidak up. Kalau upload kayaknya upload ya. Ya itu langsung tanpa kita konfirmasi kok loh ada transaksi gitu masuk, cek link gitu. Jadi kayak gitu kawan-kawan. Jadi fokusnya di sini, jangan mikir jauh-jauh bagaimana mengclosing gitu ya. Biar kemudian sistem secara alami mengclosing. Nanti kalau tidak kita follow up lagi. Gitu ya, sabar. Jualan kita itu sabar. Karena tim saya yang join itu, yang saya pribadi ya teman-teman, itu ada yang 4 tahun yang lalu gitu ya. Masuk ke grup, ngobrol-ngobrol, nggak tahu kemana, itu tiba-tiba closing gitu ya. Saya lacak, oh ternyata ini berada di grup ini berada di grup ini gitu. Ya itu sabar dulu teman-teman ya. Yang penting prosesnya itu dijalani ya, proses dijalani. Teman-teman tidak perlu nabrak-nabrak seperti saya. Belum bikin website 1, bikin website 2, bikin website 3, begitu enggak kawan-kawan. Itu sudah kita lalui semua ya, dan perjuangannya luar biasa ya. Teman-teman cukup berbagi link. Sistem lognya per produk atau semua produk? Semua per produk, semua produk Mas. Jadi kalau misalnya contoh ya, saya baca dulu ya. Sistem lognya per produk atau semua produk. Contoh, si B beli produk lunas utang, si A dapat bonus. Lalu si B beli produk juga, maka A dapat bonus. Iya, seperti itu. Semua produk gitu. Jadi kita bukan per produk ya. Kalau per produk itu sistem websitenya itu semua produk. Jadi sistem website kita itu semua produk, bukan per produk. Kalau per produk itu misalnya kita bisa atur semau kita, semau vendor, pengen dapat komisi berapa vendornya. Kita nggak bisa teman-teman. Makanya kita jelaskan dari awal, sistem kita itu 30% untuk kita. Itu juga sudah untuk mentor. Kalau misalkan nanti ada mentor baru yang mau berkenan ngisi di sini, ya kemudian nanti komisinya malah justru 70% untuk teman-teman semua. Jadi secara konsep begitu. Jadi kalau misalkan ada orang di bawah kita atau tim kita, saya punya tim misalnya Mbak Shirley gitu ya. Mbak Shirley hari ini, selamat ya Mbak Shirley hadir malam ini. Selamat hari ini dapat leaderboard. minggu ini dapat leaderboard, selamat. Misalnya tim saya itu Mbak Shirley, maka Mbak Shirley ketika beli produk apapun melalui link saya itu, saya tetap dapat komisi teman-teman. Gitu. Ya.
Ya, bisa difahami ya kawan-kawan. Bahkan sampai ke level 7. Ya, sampai ke level 7. Tidak hanya Mbak Shirley, tapi termasuk timnya Mbak Shirley. Timnya Mbak Shirley, kemudian ada lagi misalnya Mbak siapa, Mbak Aziza, kemudian bawahnya Mbak Siti, bawahnya siapa lagi, itu tetap teman-teman dapat komisi. Kalau mereka beli produknya itu berulang, ya teman-teman tetap dapat komisinya. Seperti itu. Oke, kawan-kawan, karena akun kita itu adalah beli produk yang kita beli, yang bisa nanti teman-teman pelajari adalah Affiliate Income Blueprint untuk malam hari ini ya. Affiliate Income Blueprint ini ada komisi off sampai 70%. Itu yang bisa dipelajari ini, saya tidak menjelaskan detail, tapi nanti paling tidak kawan-kawan kalau pengen main affiliate ataupun mau bisnis online itu ya mencari produk ini itu pun insya Allah bisa gitu. Teman-teman diajari tentang product winning ya. Jadi sebenarnya kunci sukses seorang affiliate atau kemudian bisnis online itu cuma ini sebenarnya menurut saya teman-teman. Teman-teman menemukan produk winning, akhirnya bisa jualan. Jadi produknya yang jualan. Tidak perlu jualan banyak-banyakan produk. Ya, kalau banyak-banyakan produk nanti malah bingung affiliate-nya. Teman-teman juga bingung. Ya. Jadi itu kemudian banyak ya di sini kenapa tidak closing, kenapa kemudian tidak sukses dan seterusnya. Ya, sampai kemudian menang kontes. Oke, berikutnya berapa harganya Mas? Harganya enggak, ya masih terjangkau lah 300.000. Insya Allah masih terjangkau. Nah, teman-teman pengen dapat diskon enggak ini? Masih standby enggak? Ini, ayo. Pengen dapat diskon enggak? Enggak pengen? Enggak pengen dapat diskon? Mau pengen diskon ya, kita kasih diskon spesial, harga spesial untuk teman-teman yang secepatnya join ya. Saya nggak tahu, saya terus terang mundur-mundur terus ya, sebenarnya harusnya nggak tegaan saya itu teman-teman untuk naikkan harga cukup 99.000, nanti ketik aja bit.ly/100 tim begitu, atau ketik A, kirimkan ke nomor WA saya, nanti teman-teman bisa transfer ya, seperti itu. Oke, nah kita ada pasif affiliate teman-teman ya, kemudian ya ini tadi 70% untuk teman-teman, 30%-nya ke kita. Fokusnya kemana kita teman-teman? Fokusnya kemana? Fokusnya adalah satu saja aktivitasnya, mendatangkan traffic gitu. Ini nggak usah. Nah, produk yang saat ini sedang yang bisa dibagikan adalah ini ya, program 100 juta sama kelas bebas utang. Ya, kalau yang bebas utang ini teman-teman closing di sini dapat tambahan 80.000 per orang. Ya, total komisi mungkin bisa 200-an ribu. Gitu. Lumayan kan? 200.000 sehari. Kalau tadi targetnya 800, 4 itu ya kan. Tinggal cara mainnya bagaimana. Ya. Jangan ditolak dulu kalau kemudian ada target besar, tapi pikirkan bagaimana strateginya. Kemudian yang berikutnya kita juga ada, kalau di sana di luar sana mengatakan jualan tanpa jualan, di sini juga ada jualan tanpa jualan. Jadi semua kita lakukan dari grup, dari Zoom, kemudian dari website. Websitenya itu sebenarnya sudah bisa follow up teman-teman. Ya, kemudian ini semua dalam rangka untuk membantu teman-teman semua. Jadi closingnya itu bukan untuk kita saja, tapi teman-teman. Gitu. Bagi yang mendatangkan, nah Mas Hasan itu misalnya, kalau kemudian kita cerita dari Mas Hasan, beliau mendatangkan terus setiap hari konsisten gitu. Ya kadang 10, ya kadang berapa begitu. Tapi tiap hari datang gitu ya. Kalau kita itu Senin Kemis, ya nanti Senin Kemis juga rezekinya gitu ya. Gitu kawan-kawan. Ya qanaah ya. Tawakal. Kemudian yang berikutnya dapat komisi berkali-kali, ini yang ditanyakan tadi. Jadi kalau misalkan ada yang check out dari kelas rezeki, kemudian beliau check out lagi dari produk yang lain, lunas utang misalnya, ya kita dapat komisi berkali-kali. Belum kalau dari tim kita, timnya Mbak Shirley, timnya siapa, misalnya kita sudah terbentuk, ya insya Allah
teman-teman dapat komisi berkali-kali. Begitu cara konsep. Ya, tinggal dipraktekkan. Jadi kuadran rezeki ini kalau diperumpamakan seperti cewek. Ada wanita cantik gitu ya, untuk laki-laki ya, cantik ya, siap dinikahi ya. Teman-teman sudah menikahinya, sudah ngasih mahar ya, tapi tidak diapa-apain. Tidak diapa-apain, ya tidak dapat anak gitu kawan-kawan ya. Tidak melahirkan si ceweknya. Jadi ya ini hanya cewek, ini hanya wanita, ini hanya istri ya. Istri itu apa? Harus dimuliakan, harus dibahagiakan ya. Harus dikasih rezeki juga. Tapi paling tidak berumpamanya seperti itu. Jadi jangan didiamin. Ya. Bagusnya apa? Teman-teman take action. Jangan hanya jadi penonton. Kalau pengen rezekinya berubah. Toh kita juga sudah support teman-teman semuanya. Ya. Itu benefitnya. Kemudian yang terakhir, master plan kita. Master plan kita itu ada 6 orang, kita mereferensikan affiliate aktif, maka insya Allah ya 1 miliar. Gitu kawan-kawan. Dan itu tinggal tunggu waktu. Ya. 6 orang, jadi tidak banyak-banyak. Kalau hitungan saya itu tidak banyak. Tidak sampai 1000 seperti di affiliate yang lain. Itu. Kita cukup 6 orang. Bahkan di MLM juga tidak cukup 6 orang itu kemudian kita referensikan. Itu. Kalau di sini cukup 6 orang. Datangkan, kemudian mereka aktif, melakukan hal yang sama, maka kemudian boom, 1 miliar. Gitu. Dan teman-teman mau ngejarnya itu berapa? Minggu atau bulan? Monggo gitu. Ya. Kalau mau bulan, ya paling 1 miliarnya 7 bulan. Nah gitu ya. Oke, kira-kira siapa yang mau ketik, mau kirimkan ke nomor WA saya. Bagi teman-teman yang melihat ada peluang, dan ini adalah bagian dari solusi. Ya, siapa yang mau boleh ketik mau. Ya, terima kasih sudah partisipasi. Oke, teman-teman, Masya Allah, terima kasih sudah mau, Mbak Karima Amalia mau. Yuk kita action. Ya, semakin cepat transfer, semakin kita ikut pembinaan, bisa dapat komisi tambahan, kan gitu. Terima kasih Pak Imam, Mas Haris, Mas Awai. Oke, terima kasih. Tidak saya sebut satu-satu ya teman-teman. Intinya banyak. Nah, ini kawan-kawan. Teman-teman mau berapa bulan gitu? Mau berapa bulan? Kalau misalnya aktif ya, ini contoh untuk bulan pertama aktif. Misalnya 100 ya. Contoh aktif 100. Kalau misalnya kawan-kawan aktif di affiliate yang lain kan 1000. Udahlah di sini 100 misalnya. Atau tidak, langsung aja kejar 6 orang ya, 6 orang gitu kan. 6. Sudah itu 6 orang. Maka boom. Total ini segini. 1,6 miliar. Teman-teman mau ngejar minggu atau bulan? Saran saya bulan aja. Ya, bulan aja. Tapi actionnya tepat ya. Actionnya terukur, detail. Ya, jangan dibalik kayak tadi. Ya, saran saya. Jadi kalau kita berbicara tentang bisnis, kita harus detail, terukur. Kita mendatangkan lead itu dari mana? Mendatangkan orang dari mana? Ya, mendatangkan tim itu dari mana? Itu harus terhitung kawan-kawan. Ya, detail. Kita fokus saja 7 bulan. Kalau memang benar, ya kita mendatangkan 6 orang dan 6 orang ini aktif melakukan hal yang sama, insya Allah 1,6 miliarnya juga akan terkejar dalam 7 bulan. Jadi kalau 7 bulan, ya 1,6 miliar itu berarti per bulannya berapa teman-teman? Kalkulator. Yuk, saya juga buat kalkulator. 1,6 miliar. 6 miliar itu duitnya berapa? Angkanya. Dibagi 7. 200-an teman-teman. Jadi insya Allah cukup itu. Kalau misalnya teman-teman punya hutang 100 juta, insya Allah nutup itu dari sini. Kalau hutangnya kayak Ustadz Munawar 48 miliar, berarti perlu berjuang gitu.
perlu berjuang. Berjuangnya nggak kayak gini. Ini hanya untuk teman-teman yang di bawah atau di atas 1 miliar lah. Tang-tang di segitu itu insya Allah bisa kerja. Asalkan kemudian tadi fokus kerjanya, jangan aneh-aneh gitu ya. Ya, affiliate yang saya perhatikan itu nggak fokus. Yang saya perhatikan itu begitu. Apalagi beliau itu sudah punya tim, sudah punya grup, kolam prospek gitu ya. Kolam prospeknya banyak. Kebetulan saya ikut, gitu ya. Tapi nggak jelas gitu. Ini kadang hari ini jualan ini, besok jualan itu, besok jualan kuadran rezeki. Jadi bingung, timnya bingung gitu. Jadi jangan saya berharapnya jangan kayak gitu kawan-kawan. Fokus aja dulu menghasilkan, pilih yang paling menghasilkan, kemudian nanti sudah dari situ. Kalau mau mengembangkan bisnis yang lain, saya tidak melarang teman-teman bisnis yang lain, tetapi fokus dulu, ya. Fokus yang paling menghasilkan dan yang paling mudah. Kalau menurut saya di sini yang lebih mudah, itu ya, dibandingkan yang lain. Teman-teman tidak perlu posting di story gitu ya. Saya juga jarang kok posting story, ya. Oke. Kemudian perbedaan antara orang yang mampu dan tidak mampu. Kawan-kawan, saya jujur, saya appreciate, saya lebih menghargai orang-orang yang mau. Mungkin di antara yang hadir di Zoom malam hari ini itu banyak yang mampu. Dan mungkin punya pengalaman sebagai affiliate juga banyak. Ya, saya tahu. Ya, tetapi saya lebih appreciate kepada yang mampu. Kenapa kepada yang mau? Kenapa yang mau? Karena mau itu insya Allah pasti mampu. Mampu melihat peluang, mampu menundukkan hati. Ya, untuk apa? Untuk belajar dan melakukan perubahan. Dan saya juga appreciate kepada teman-teman yang mau. Kenapa? Karena orang yang mau itu rata-rata yang mendapatkan keajaiban, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan keberuntungan. Ya, kalau guru-guru kita ngadakan acara-acara PPA, ngadakan pola pertolongan Allah, atau kemudian magnet rezeki itu biasanya tanya, apa harapan Anda dari sini gitu. Maka kemudian kita pengen ini, pengen ini, pengen ini. Kenapa seperti itu teman-teman? Itu yang dicari sama beliau itu adalah hook maunya. Ya, kalau kemudian sudah mau, Allah juga siapkan itu. Ya, barangnya. Jadi alam penciptaan itu begitu kawan-kawan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita niatkan, apa yang kemudian kita inginkan, itu Allah akan wujudkan. Tinggal kemudian kita itu ikhtiarnya itu konsisten atau enggak. Gitu kawan-kawan. Oke, sama perbedaan antara orang kaya dan orang yang belum kaya. Orang yang kaya itu melihat peluang. Jadi yang dilihat peluang, ini ada peluang nih. Tuh. Cuma 100.000 teman-teman. Coba bayangin, 100.000 punya kesempatan untuk punya penghasilan segitu. Ya, bandingkan dengan usaha yang lain. Kalau kita jualan rumah 2, miliar gitu ya, itu wajar gitu ya, komisinya sampai 100 juta itu wajar. Karena produk yang kita jual juga mahal. Tapi kalau kemudian produk kita itu 100.000 dan teman-teman itu memandang sebagai peluang, bisa jadi Anda adalah orang kaya baru. Karena orang kaya itu pandai melihat peluang, kemudian asetnya di mana-mana. Dan ini kalau menurut saya itu juga bagian dari aset. Jadi aset itu bisa berubah dengan produk digital. Aset itu bisa membangun dengan tim affiliate kita. Affiliate kita kalau kemudian banyak juga, itu teman-teman juga bisa perkalian tadi. Gitu. Leverage rezekinya itu dari mana? Dari tim. Itu kawan-kawan. Dan jangan salahkan ya, kalau kemudian ada quote yang mengatakan yang kaya semakin kaya, yang miskin yang semakin miskin. Kenapa yang miskin semakin miskin? Ya karena memang yang miskin tidak take action. Mikir, kebanyakan mikir ya, tidak berani ngambil peluang. 100.000 teman-teman. 100.000 itu kalau kita jalan-jalan ke mall itu nggak ada apa-apanya itu ya. Ya saya jalan-jalan sama anak cuma nemani ke zona itu ya, misalkan itu sekali masuk 150, anak saya 3 ya tinggal ngalikan gitu. Sebenarnya ada apa-apanya teman-teman. Jadi yuk kalau memang ini kita teman-teman memandang ini adalah peluang, segera take action. Mungkin itu dulu yang bisa kita bagikan di kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau didiskusikan ya yuk. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Semua produk free sudah siap di member area. Iya, sudah siap insya Allah.
satu produk aja yang belum dirapikan setelah HP saya kemarin keblokir, ya, untuk funnelnya. Hanya tadi malam lembur juga saya, teman-teman. Untuk jadi premium member cukup satu produk aja, teman-teman, ya. Cukup beli satu produk saja yang senilai harganya di antara 99.000 sampai yang jadi kita itu cuma beli satu produk untuk semua produk, bisa memasarkan semua produk. Beda sama affiliate satu level. Kalau satu level, kalau teman-teman itu beli produk WA marketing misalkan, itu harus jualan WA marketing untuk dapatkan komisi 70%. Kalau di dalam Kuadran Rezeki, untuk dapat 70%-nya cukup beli satu produk apapun, ya, yang senilai di antara sekitar 100.000 ke atas gitu. Kalau di bawah itu teman-teman cuma dapat 3 level. Karena nanti kita juga akan adakan flash sale, ya, flash sale dadakan paling sehari gitu. Dan itu nanti komisinya buat siapa? Buat teman-teman. Ya, mungkin kita jual produk harga berapa ya nanti bocorannya gitu ya. Mungkin 22.000 gitu ya, atau satu ya 11.000 gitu. Buat rame-ramean. Oke, teman-teman, itu yang bisa kita bagikan. Dan kalau teman-teman memang siap ya untuk menerima 1,6 miliarnya, teman-teman bisa klik yang di sini. Oke, itu kira-kira kawan-kawan di Zoom kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjut di event Zoom berikutnya. Insya Allah kita akan mengadakan di Rabu malam. Kita akan membahas tentang lunas hutang, ya, ikhtiar langit untuk melunasi hutang. Karena kita juga punya pengalaman di situ. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi di sana. Sementara itu dulu dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan lagi silakan, ya. Kalau ada wanita cantik yang siap dikhitbah, dinikahi saja. Apa hubungannya masih? Ya itu tadi kan. Tapi yang sudah menikah jangan nambah lagi. Kalau dalam bisnis silakan, bisnis banyak nggak apa-apa, ya. Tapi kan nambah cuma 100.000 sudah punya bisnis. Oke. Itu dulu teman-teman, saya kira cukup ya diskusi kita. Sudah membalas belum? Membalas ya, Pak Sugiono, Pak Henry kan sudah ada balasan. Itu bagian dari ini Pak, membantu teman-teman agar bisa closing. Jadi kalau closing dari situ ya teman-teman dapat komisi. Gitu. Kalau daftar sekarang boleh, transfer besok boleh. Ya, silakan. Jadi, tapi nanti kalau pas harganya naik ya kita naik ya. Tapi biasanya saya belum tegaan ya. Tapi insya Allah nanti naik juga kawan-kawan. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Beli pas naik saya juga untung kok. Gak apa-apa, nggak join sekarang ya, nggak join sebagai affiliate sekarang nggak apa-apa, santai saya. Ya, beli nanti aja kalau harganya sudah naik gitu ya. Nanti biar yang keluarkan modal segini kan itu. Tambah asik itu buat saya. Nanti silakan disimak aja Pak Apri. Kalau memang belum mudeng, ini saya sudah berkumur-kumur loh sejak tadi. Sudah dimudahkan kayak gitu. Dari awal sampai akhir. Ya. Dimohon banyak berdoa aja sama Allah. Gimana caranya, saya sudah cukup ini ya. Kalau mengulang kayaknya juga terlalu panjang, kita sudah cukup malam. Gitu dulu teman-teman, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Semoga kawan-kawan dimudahkan di dalam berpikir, digunakan untuk kecerdasan dalam memilih mana peluang, mana aset ya. Dan saya doakan semoga double digitnya itu segera dapat ya, baik dari wasilah Kuadran Rezeki maupun dari usaha-usaha yang lain. Semoga Allah ridha, semoga Allah mengampuni, semoga Allah menjadikan kita sebagai teman, sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai keluarga, dan nanti sampai ke yaumil kiamah.
Ingat saya kalau kemudian orang yang paling menyebalkan pada malam hari ini, ingat sampai akhir, kemudian panggil saya kalau misalnya tidak ditemukan di surganya Allah. Itu dulu teman-teman, kayaknya sudah cukup malam. Kita tutup dulu acara kita dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada satu pertanyaan lagi ternyata saya jawab dulu. Apakah sponsor saya otomatis dapat, Mas? Meskipun tidak lewat link sponsor yang di-share ini. Kalau Bitly 100 itu adalah link umum. Jadi nanti kalau misalnya Mas habis ini itu klik, berarti silahkan login. Ya, silahkan login aja. Ketika klik daftar atau check out, masuknya ke login. Jangan buat akun baru. Tapi kalau misalnya nanti buat akun baru, akan saya detect gitu. Saya akan minta ke Mas Abi Sydney untuk ridho ikut di affiliate sebelumnya. Kenapa? Ya ini dalam rangka untuk menjaga sistem kita biar tidak lompat. Oke, itu dulu jawaban dari saya. Tadi sudah ditutup dengan doa. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.